Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Zari. Dan ada teman saya, Indah Priyanti, dan juga Novandur Yo Armada. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kondisi geoteknik. Next. Kondisi geoteknik harus diatur dengan tepat dalam hal sifat fisik dan mekanik dari tanah berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan uji tanah. Next, ada kondisi geoteknik. Kondisi geoteknik adalah berbagai kondisi yang mewakili karakteristik geoteknik dipertimbangkan dalam verifikasi kinerja fasilitas yang bersangkutan terhadap standar teknis. Dalam pengaturan kondisi, keandalan ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan tanah dan uji tanah yang dilakukan dengan metode yang sesuai. Ada juga penyelidikan darat. Penyelidikan tanah untuk pengaturan kondisi geoteknik mempertimbangkan struktur, skala, dan kepentingan fasilitas yang tunduk pada standar teknis, serta sifat tanah dekat dengan lokasi fasilitas. Ada juga tes tanah. Tes tanah untuk pengaturan kondisi geoteknik menggunakan metode yang memungkinkan kondisi geoteknik dipertimbangkan dalam verifikasi kinerja fasilitas yang tunduk pada persyaratan teknis standar yang harus ditetapkan dengan tepat. Next. Investigasi darat. Lanjut. Indah lanjut. Metode penentuan kondisi geoteknik. Tanah adalah bahan yang sangat bergantung pada tegangan dan karakteristiknya dapat sangat berubah karena konsolidasi dengan waktu atau perubahan overburden dan lain-lain. Oleh karena itu, penyelidikan tanah harus dilakukan. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa kondisi geoteknik tidak berubah karena perubahan overburden atau konsolidasi, atau dengan pertimbangan bahwa geoteknik kondisi telah berubah. Ada posisi, jarak, dan kedalaman lokasi investigasi tanah. Lokasi penyelidikan tanah dan jarak serta kedalamannya harus ditentukan sesuai dengan ukuran fasilitas. Distribusi tegangan di tanah yang disebabkan oleh berat fasilitas dan keseragaman stratigrafi tanah. Namun, ada juga masalah biaya konstruksi dan pentingnya fasilitas, sehingga tidak mungkin untuk secara kategoris mengatur jumlah titik survei dan kedalamannya. Ini ada contoh tabel pedoman lokasi investigasi dan jarak investigasi boring dan bunyi. Yang pertama, dalam hal kondisi stratifikasi relatif seragam baik secara horizontal maupun vertikal satuan M. Untuk menghasilkan angin. Kemudian, lanjut. Ini masih. Ini ada contoh yang kedua, ketika kondisi stratigrafi kompleks, satuannya M. Lanjut. Pemilihan metode investigasi. Metode investigasi yang paling cocok untuk tujuan survei dipilih dengan mempertimbangkan tingkat survei, pentingnya fasilitas, dan ekonomi. Yang kedua, pada tabel 1.2.2 menunjukkan metode survei untuk setiap tujuan survei dan informasi lapangan yang diperoleh dari mereka. Ini adalah contoh tabel 1.2.2. Konstanta tanah. Estimasi konstanta tanah, yang pertama ada umum. Berdasarkan karakteristik tanah, penyelidikan, dan uji tanah, nilai turunan dapat digunakan sebagai nilai karakteristik. Misalnya, sebagai metode memperkirakan nilai turunan dari nilai terukur, nilai N yang diperoleh dari uji penetrasi standar. Persamaan empiris atau persamaan korelasi telah diusulkan yang mempertimbangkan variasi dalam nilai yang terukur, sehingga nilai turunannya dapat digunakan sebagai nilai karakteristik sebagaimana adanya. Juga untuk geser kecepatan gelombang diukur dengan eksplorasi geofisika. Nilai yang diukur mengevaluasi kondisi kompleks dan karakteristik tanah in situ. Dan subjek yang dievaluasi berbeda di setiap lokasi pengukuran dan ada kasus di mana penggunaan pemrosesan statistik dari banyak hasil pengukuran tidak sesuai. Lanjut. Yang kedua, ada metode menaksir nilai turunan. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, metode untuk memperkirakan nilai turunan mencakup metode menggunakan nilai terukur sebagaimana adanya adalah sebagai nilai turunan. Metode penerapan pemrosesan primer hanya untuk mendapatkan nilai turunan, dan metode yang memperoleh nilai turunan dengan mengubah nilai struktur dengan nilai terukur menjadi besar teknik yang berbeda. Yang ketiga, metode penetapan nilai karakteristik ada umum.
jika jumlah entry data N dari nilai turunan adalah 10 atau lebih, dan jumlah variasi tidak besar, dan jika koefisien variasi CV kurang dari 0,1, dianggap sebuah keandalan tertentu dapat dijamin untuk hasil statistik. Dan nilai rata-rata yang diharapkan dari nilai turunan dapat dianggap sebagai nilai karakteristik. Namun, jika jumlah data tidak mencukupi entry nilai turunan untuk melakukan pemrosesan statistik, dan jika variasi dalam nilai turunan besar, perlu untuk menetapkan nilai karakteristik dengan mengoreksi nilai rata-rata, nilai yang diharapkan dari turunan nilai berdasarkan metode yang ditunjukkan di bawah ini. Selanjutnya akan dibaca oleh Indah. Koreksi nilai rata-rata. Nilai yang diharapkan dari nilai turunan ketika jumlah entry data nilai turunan terbatas atau variasi dalam nilai turunan besar, nilai karakteristik tidak dapat begitu saja dan otomatis dianggap sebagai nilai rata-rata. Nilai yang diharapkan dari nilai turunan tetapi perlu untuk menetapkan nilai karakteristik dengan mempertimbangkan secara tepat kesalahan estimasi dari nilai rata-rata statistik. Metode pengaturan koefisien koreksi untuk variasi dalam nilai turunan. Jika parameter estimasi untuk pemodelan distribusi hasil pengujian diwakili oleh A, ketika mempertimbangkan variasi dalam hasil pengujian A, akan lebih mudah untuk menggunakan standar deviasi yang mengacu pada koefisien variasi. Metode pengaturan koefisien koreksi untuk jumlah entry data dari nilai turunan. Untuk metode pengaturan koefisien koreksi untuk variasi dalam nilai turunan dalam R di atas adalah diasumsikan bahwa jumlah titik data cukup untuk melakukan pemrosesan statistik. Next. Metode pengaturan nilai karakteristik dengan mempertimbangkan mode verifikasi kinerja. Dalam proses memperoleh nilai karakteristik dari nilai turunan, parameter dimodelkan sebagai saling terkait saat memodelkan sebaran hasil uji tanah untuk mendapatkan nilai taksiran. Misalnya, nilai karakteristik harus ditetapkan oleh pemrosesan statistik untuk variasi untuk memperkirakan parameter tanah yang kompatibel dengan mempertimbangkan hubungan CU sama dengan MX OCR XA P0 antara tekanan efektif lapisan penutup tanah A P0 tegangan meleleh konsolidasi PC dan kuat geser tak terdrainase CU menggunakan rasio peningkatan kekuatan 11 FC atau PC dan konsolidasi berlebih rasio OCR sama dengan P garis miring A0. Sifat fisik tanah. Berat satuan tanah. Berat satuan harus diperoleh dengan mengumpulkan sampel tidak terganggu di lokasi atau langsung mendapatkannya di lokasi. Berat satuan biasanya berat persatuan volume di udara dan termasuk berat satuan basah dan berat satuan kering juga. Berat satuan dalam air atau berat persatuan volume dari mana daya tampung dikurangi disebut sebagai berat satuan terendam. Yang pertama ada berat satuan basah dengan menggabungkan kedua berat tanah, partikel, persatuan volume, dan berat air di dalam rongga. Sini terdapat rumus dari berat satuan basah beserta keterangannya. Next. Yang kedua ada berat satuan kering. Hanya partikel tanah yang diperhitungkan dalam satuan berat, jadi dengan menempatkan W sama dengan O atau S sama dengan O, berat kering persatuan volume dinyatakan dengan persamaan 2.2.2. Sini terdapat rumus berat satuan kering
beserta penjelasannya. Jika rongga benar-benar jenuh dengan air, berat satuan terendam dinyatakan dengan persamaan 2.2.4 Housing memperhitungkan daya tampung. Sini ada rumusnya. Next. Yang ketiga ada pengukuran berat satuan in situ. Metode untuk memperoleh berat satuan secara langsung di tempat, termasuk metode di mana pengukuran hanya mungkin dilakukan di dekat permukaan tanah, dan metode pengukuran di tanah yang kokoh. Yang pertama termasuk misalnya apa yang disebut metode penggantian pasir, metode sederhana dan mudah seperti yang ditentukan oleh IIS A1214, metode uji densitas tanah oleh metode penggantian pasir. Juga yang terakhir termasuk contoh metode pengukuran menggunakan radioisotop RI. Berat satuan tanah. Yang pertama, ketika aliran rembesan di tanah yang benar-benar jenuh adalah aliran lamiran yang stabil, konduktivitas hidrolik harus diperkirakan dengan menggunakan hukum Darcy. Yang kedua, konduktivitas hidrolik dihitung dengan persamaan 2.2.7 dengan mempertimbangkan pengukuran luas penampang tanah A, gradian hidrolik I, dan volume aliran rembesan dalam satuan waktu. Rumusnya K sama dengan Q garis miring IA 2.7. Next. Yang ketiga ada nilai perkiraan koefisien permeabilitas. Hajen menunjukkan bahwa ukuran butir efektif D10 dan permeabilitas pasir K berhubungan dan memberikan persamaan 2.2.8 untuk menghitung pasir yang relatif seragam dengan koefisien keseragaman kursi kurang dari 5 dan ukuran butir efektif D10 dari 0,1 mm sampai 0,3 mm. Sifat mekanik tanah. Konstanta elastis. Yang pertama, ketika menganalisis perilaku tanah sebagai benda elastis, konstanta elastik ditentukan dengan mempertimbangkan hubungan nonlinear tegangan-tegangan tanah. Yang kedua, ketika menganalisis perilaku tanah sebagai benda elastis, modulus deformasi dan rasio Poisson biasanya digunakan sebagai konstanta elastis. Yang ketiga, ketergantungan tegangan modulus deformasi. Yang keempat, hubungan kuat geser Tedranais dengan modulus deformasi. Yang kelima, rasio Poisson. Untuk menentukannya tidak ada metode yang ditetapkan saat ini. Meskipun sejumlah metode telah diusulkan, secara praktis Q sama dengan 1/2 digunakan untuk kondisi tanah jenuh tak terdranais, dan Pi sama dengan 1/3 kurang 1/2 digunakan untuk banyak situasi lainnya. Next. Karakteristik kompresi dan konsolidasi. Yang pertama, karakteristik kompresi tanah dan koefisien untuk memperkirakan penurunan fondasi akibat konsolidasi dapat dihitung dari nilai yang diperoleh berdasarkan metode uji JIS A1217 untuk uji konsolidasi tanah menggunakan pembebanan inkremental. Yang kedua, ketika tanah dibebani satu dimensi, kompresi struktur dengan partikel tanah yang menyebabkan penurunan disebut kompresi. Yang ketiga, perhitungan penurunan akhir akibat konsolidasi ketika tekanan konsolidasi dan rasio rongga ketika konsolidasi selesai pada tekanan itu setelah 24 jam dalam uji konsolidasi diplot pada grafik semi logaritmik yang disebut elok, diperoleh kurva P atau kurva kompresi seperti terlihat pada gambar 2.3.1 bagian ABC dari kurva L log P menunjukkan proses pemuatan dan hampir linear. Next.
Hubungan antara rasio rongga E dan tekanan P untuk segmen ABC. Domain konsolidasi normal pada gambar 2.3.1 dinyatakan dengan persamaan 2.3.3 E2 sama dengan E1 kurang sisi log 10 P2 garis miring P1, di mana sisi adalah bilangan non-dimensi yang menunjukkan derajat kemiringan segmen ABC dan disebut indeks kompresi. Yang keempat, laju penurunan dalam teori Terjaghi yang merupakan teori klasik konsolidasi. Metode analisis laju penurunan adalah sebagai berikut. Ketika kenaikan tekanan P ditambahkan ke tanah kohesif jenuh dalam kondisi tidak terdrainase berlebih tekanan air pori sama dengan besarnya P yang dihasilkan. Next. 5. Konsolidasi primer dan konsolidasi sekunder. Jika hubungan antara jumlah penurunan dan waktu yang diukur dalam uji konsolidasi ditunjukkan sebagai derajat konsolidasi terhadap waktu, diperoleh gambar 2.3.5, namun seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada tahap akhir konsolidasi, kurva uji tidak sesuai dengan kurva teoritis. Yang keenam, ketika TPA dilakukan dengan pengerukan atau pembuangan lumpur, perlu untuk memprediksi penyelesaian konsolidasi dari deposit yang sangat lunak. Yang ketujuh, korelasi antara koefisien kompresi dan konsolidasi dengan sifat fisik. Dari semua pengujian tanah, pengujian konsolidasi memerlukan waktu yang paling lama. Skempton telah mengusulkan persamaan korelasi 2.3.10 sebagai hubungan antara indeks kompresi, sisi, dan batas cair WL. Sisi sama dengan 0,009 dalam kurung WL kurang 10, 2.3.10. Karakteristik geser. Yang pertama, parameter kuat geser tanah ditentukan dengan mengklasifikasikan tanah menjadi tanah berpasir dan tanah kohesif. Yang kedua, konduktivitas hidrolik tanah berpasir adalah 103 dikurang 105 kali dari tanah kohesif. Untuk lapisan tanah berpasir, kelebihan air dalam pori-pori dianggap benar-benar terkuras selama konstruksi. Untuk lapisan tanah kohesif, sebaliknya, hampir tidak ada drainase yang diharapkan selama konstruksi karena konduktivitas hidroliknya sangat rendah. Yang ketiga, pertimbangan kekuatan geser. Kekuatan geser TF tanah umumnya dinyatakan dengan persamaan berikut. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novandu. Diklasifikasikan ke dalam tiga kondisi drainase diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berikut dengan parameter kekuatan yang berbeda digunakan untuk setiap kasus. Yang pertama, tidak dikirim, kondisi tidak terlatih dalam kurung undang-undang kondisi. Yang kedua, konsolidasi, kondisi tidak terlatih dalam kurung CU kondisi. Yang ketiga, ada konsolidasi, kondisi kering, CD kondisi. Perubahan kekuatan geser pada tegangan normal yang bertambah atau berkurang ditunjukkan pada sampel tanah dikonsolidasikan terlebih dahulu ke tekanan PO. Dalam rentang P0 lebih kecil dari O, maka pembebanan yang diterapkan lebih besar daripada tekanan prakonsolidasi 1 lebih kecil dari 2 lebih kecil dari 3. Dan rentang O bintang lebih kecil 0 lebih kecil PO, yaitu pembebanan yang diterapkan agak lebih kecil dari konsolidasi sebelumnya. Next.
Itu ada gambar tentang hubungan antara kondisi drainase dan kekuatan geser. Geser yang digunakan untuk verifikasi kinerja tanah harus merupakan kekuatan geser untuk paling kondisi drainase yang berbahaya yang diperkirakan pada beban yang diberikan. Kondisi drainase dan kekuatan geser kemudian sebagai berikut. A. Saat memuat terjadi pada tanah kohesif karena konsolidasi berlangsung dan kekuatan geser meningkat dengan berlalunya waktu. Waktu yang paling berbahaya adalah segera setelah pembebanan ketika hampir tidak ada drainase yang terjadi. Yang kedua, bila permeabilitas tanah besar dan bila drainase dari lapisan terkonsolidasi hampir selesai selama masa konstruksi karena pembebanan dilakukan sangat lambat. Yang ketiga, ada konduksivitas hidrolik tanah buruk dan beban dihilangkan untuk mengurangi tegangan normal pada bidang geser. Empat, kuat geser pasir. Karena tanah berpasir memiliki konduktivitas hidrolik yang tinggi dan dianggap dalam kondisi terdrainase sempurna. Kelima, kekuatan geser tanah kohesif. Tanah yang presentasi fraksi liat dan debunya lebih besar dari 50% dianggap sebagai tanah kohesif. Metode yang tepat harus dipilih untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman masa lalu, lapisan tanah karakteristik, dan pentingnya struktur. Ada metode Q, menggunakan nilai rata-rata kuat tekan bebas yang ditentukan dari sampel tidak terganggu titik tak terdrainase CU yang digunakan untuk verifikasi kinerja diberikan oleh persamaan berikut. CU sama dengan QU per 2. Metode penggunaan kekuatan dengan uji traksial dengan mempertimbangkan tegangan awal dan anisotropi meskipun dengan tegas perbedaan dalam tegangan bidang dan aksial simetri. Kekuatan geser SC digunakan dalam verifikasi kinerja berupa nilai rata-rata kekuatan geser SC yang dari uji tekan dan kuat geser SU diperoleh dari uji perpanjangan seperti yang diberikan persamaan berikut. Yang pertama itu ada rumusnya di atas di gambar pertama, atau kekuatan geser langsung S113 dapat digunakan sebagai nilai perwakilan dengan rumus di pada gambar kedua. Untuk sebagian besar tanah, kuat tekan traksial SE sekitar 70% dari kuat tekan traksial SVC. Gambar yang ketiga yaitu masalah stabilitas dan kekuatan anisotropi untuk tanggul yang dibangun di tanah liat. Metode yang menggunakan kekuatan uji geser langsung menggunakan kekuatan TDS. Metode yang menggabungkan kuat tekan bebas dan kekuatan dari uji kompetensi traksial. Metode yang menentukan kuat geser tak terdrainase dan uji geser baling-baling in situ. Metode peningkatan kekuatan kohesif tanah karena konsolidasi, penurunan kekuatan tanah kohesif karena pembengkakan, dan kekuatan tanah menengah tanah dengan kadar pasir berkisar 50% sampai 80% merupakan tanah peralihan antara tanah berpasir dan tanah kohesif. Selanjutnya ada metode interpretasi nilai N. Yang pertama, sudut tahanan geser untuk tanah berpasir dihitung menggunakan persamaan berikut dan penetrasi standar. N merupakan nilai uji penetrasi standar. Hubungan antara nilai N dan banyak parameter tanah telah ditentukan oleh data di berbagai lokasi yang telah umum digunakan selama bertahun-tahun. Nilai dalam kurung J ditentukan langsung oleh nilai N. Yang ketiga, ada faktor-faktor mempengaruhi nilai N. Faktor-faktor tersebut yaitu pertama, kepadatan. Ketika kerapatan relatif dari lapisan tanah meningkat, khususnya untuk tanah berpasir, nilai N meningkat. Yang kedua, dari kandungan air. Selain pasir halus yang dipadatkan dengan baik dan tanah berlumpur, nilai N meningkat sesuai dengan urutan pasir jenuh, pasir kering, dan pasir basah. Yang ketiga, ada tekanan overburden yang efektif. Nilai N meningkat dengan meningkatnya tekanan efektif overburden.
Selanjutnya ada tekanan overburden yang efektif. Nilai N meningkat dengan meningkatnya tekanan efektif overburden. Pengaruh ketinggian air tanah, karena tingkat air tanah berfluktuasi. Tekanan lapisan penutup efektif dan tekanan kejenuhan tanah bervariasi, sehingga nilai N bervariasi. Terakhir ada faktor lain yang memengaruhi nilai N bervariasi sesuai dengan bentuk partikel tanah, distribusi ukuran butir, dan mineral komposisi tanah. Yang keempat ada sudut ketahanan geser tanah berpasir. Sudut ketahanan geser FL adalah konstanta penting untuk verifikasi kinerja ground, serupa dengan terhadap kekuatan tak terdrainase dari tanah lempung. Namun, P adalah nilai kompleks yang dapat diatur oleh banyak faktor, dan bahkan tanah yang sama sekali tidak ada nilai konstan. Yang kelima ada nilai N tanah kohesif. Dibandingkan dengan tanah pasir, nilai N tanah kohesif kecil dan keandalannya rendah. Jika Q adalah 1000 kN per M kuadrat atau lebih rendah, pengukuran nilai N sulit dilakukan. Analisis dinamis. Yang pertama ada modulus dinamis deformasi. 1. Untuk analisis respons seismik, modulus dinamik deformasi tanah yang sesuai harus ditentukan untuk menentukan hubungan antara tegangan geser dan regangan geser tanah. Yang kedua ada verifikasi kinerja tanah tahan gempa dapat secara luas diklasifikasikan ke dalam verifikasi kinerja statis metode dan metode verifikasi kinerja dinamis. Digambarkan oleh kurva kerangka dan kurva histeris seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4.1. Yang ketiga ada hubungan tekanan geser dinamis dan regangan geser tanah. Ada banyak model untuk menetapkan tekanan geser dan kurva regangan geser tanah ke dalam analisis seperti hiperbolik. Yang keempat ada metode ekspresi sifat deformasi dan dalam model linear ekuivalen. Hubungan tegangan dinamis dan regangan tanah dinyatakan oleh dua parameter modulus dan faktor redaman dalam mode linear ekuivalen. Next. Itu ada gambar di atas ya, yang tadi gambar 2.4.1 dengan keterangan di bawahnya. Selanjutnya ada gambar kurva ketegangan regangan yang 2.41 dan gambar 2.4.2 adalah modulus geser, faktor redaman dan amplitude renggangan. Yang kelima ada pengukuran modulus geser dan faktor redaman. Modulus geser dan faktor redaman harus ditentukan dengan uji laboratorium seperti uji resonansi atau uji traksial siklik. Dengan uji traksial siklik, modulus dapat geser ditentukan dengan persamaan dalam kurung 2.4.-4.3 bersama-sama dengan rasio Poisson V. Itu ada rumusnya di bawah dengan keterangannya juga. Konstanta lapisan tanah yang diperoleh dengan persamaan 2.4.4 sampai 2.4.6 dari data pengukuran kecepatan gelombang elastik dan eksplorasi seismik menggunakan lubang bor, yaitu dengan rumus ada di bawahnya dengan keterangannya juga.
Yang keenam ada estimasi sederhana modulus geser dan faktor redaman. Dalam kasus di mana sulit untuk segera langsung mengukur modulus geser dan faktor redaman tanah dari laboratorium tes atau tes in situ, sumbu horizontal menunjukkan rasio perkiraan nilai kecepatan gelombang es yang dikonversi dari nilai N dan nilai-nilai yang sebenarnya. Properti kekuatan dinamis. Yang pertama, kekuatan tanah terhadap aksi eksternal dinamis biasanya ditentukan oleh uji laboratorium. Dalam hal ini, sifat-sifat gaya luar dan kondisi lapisan tanah perlu ditentukan dengan tepat. Yang kedua ada aksi eksternal dinamis yang biasa ditemui di pelabuhan, dan pelabuhan adalah gerakan seismik dan gelombang memaksa. Saat ini tindakan eksternal yang dinamis ini biasanya diubah menjadi aksi statis seperti pada metode koefisien seismik. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Mau nanya. Iya, Dipa, boleh. Mau nanya nih. Saya Diva dari Iya. kelas B. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat karakteristik dari tanah lempung. Oke, kita Makasih. sambung dulu ya pertanyaannya sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya mau menjawab pertanyaan dari Dipa. Tadi pertanyaannya, jelaskan bagaimana terjadinya suatu konsolidasi atau proses konsolidasi. Terjadinya proses konsolidasi yaitu ketika suatu lapisan tanah mengalami tambahan beban di atasnya. Maka air pori akan mengalir dari lapisan tersebut dan isinya atau volume akan menjadi lebih kecil. Gitu Dipa, udah paham? Iya, paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada yang mau bertanya, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.